Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas budget analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi smart money konsep atau yang dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Fabri Brian, saat ini Anda sedang menyaksikan channel trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu, tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal selama market sessionnya selesai. Baik itu ke London maupun di New York, terutama setelah London selesai, mapping hanya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk trading intraday atau day trade, dimana open dan close posisinya di satuan yang sama. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki komunitas, Anda bisa bergabung bersama komunitas kita di kelompok Bermain Reborn. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki waktu dan sibuk, tapi Anda ingin belajar SMC langsung bersama saya, Anda bisa menggunakan jasa private learning untuk belajar. Dan ini adalah berbayar, Anda bisa cek investasinya di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka, dan tidak ada paksaan juga untuk Anda harus belajar bersama saya ya. Silakan belajar ke tempat orang lain aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Kita langsung aja untuk mengupdate PLX AUD atau dikenal dengan nama Gold. Untuk analisis hari ini, hari Rabu tanggal 1 April tahun 2026, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita akan menganalisis XAUUSD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan saat ini juga sudah mengalami pergantian candle monthly, sehingga semuanya kita update ya dari monthly sampai ke 1 menit. Oke. Dan inilah hasilnya ya guys ya, untuk di time frame monthly. Karena kalau secara orang awam pasti tetap masih bullish, tapi secara smart money concept kita tetap harus menggunakan market structure, dan market structure-nya seperti ini. Ini adalah market structure di time frame monthly, dan kita lihat ini sepotong ini ya guys. Ini biasanya latensinya di server mungkin lambat atau gimana ya di situ, sehingga chartnya sepotong begini. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita kan udah dapat datanya sebelumnya kan. Nah, jadi kita gambar sehingga kita tidak kehilangan arah atau tidak kehilangan gambaran lah, istilahnya seperti itu ya guys ya. Secara struktur jelas ini bullish atau uptrend ya guys ya. Secara POI juga masih bullish atau uptrend ya, disebutkan POI sih sebenarnya. Ini hanya directional bias seperti itu guys ya di monthly. Kemudian secara fundamental dia juga masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita buy di area demand. Dan secara liquidity-nya, dia harga saat ini sedang berada di dalam area liquidity-nya. Yang belum entry di weekly ya jangan dulu ya, karena masih berada di dalam area liquidity-nya atau likuiditasnya, seperti itu guys ya. Dan range-nya juga lumayan lebar ya, seperti itu. Better jangan ya, kalau yang monthly ya jangan entry dulu. Oke. Baik, kita lanjut. Jadi better tuh kita tunggu di bob-bobnya saja, itu paling better. Oke. Kemudian kita ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame weekly. Di weekly apa yang terjadi, kita melihat di sini di weekly jelas di sini tetap masih bullish atau uptrend. Kemudian secara fundamental kita lihat juga masih bullish atau uptrend. Tiga opsi terbaik kita buy di area demand. Harga saat ini sudah swap high atau break high liquidity, dan kita melihat di sini di struktur weekly dan monthly itu tetap ya dia masih cari high valid. Jadi high validnya belum ketemu. Selama belum ketemu high valid dia, kita masih entry-nya atau pilihannya adalah tetap buy ya, seperti itu. Oke. Nah, nanti di sini kan dia udah swap high atau break high ya, kita cari tumpuan untuk naik ya, sebetulnya kan seperti itu. Oke, ini adalah yang terjadi weekly. Oke, kita ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame berapa? Di time frame daily. Daily ini adalah mayor trend kita atau trend utama kita untuk trading intraday atau day trade, dimana ini merupakan directional bias atau trend utama untuk gaya trading tersebut ya, baik scalping maupun intraday ya. Dan kita melihat di sini secara struktur jelas ini adalah masih bullish atau uptrend, dan secara fundamental ini telah mengalami perubahan karakter ya. Kemudian
strukturnya sendiri ini lagi mencari low valid, dan low validnya belum ketemu ya guys ya. Low validnya belum ketemu, ini cukup jauh ya guys supaya valid ya. Tunggu dia break di sini ya, di sini nih ya. Ini tunggu dia di sini baru dia valid. Tapi kalau enggak, kemudian misalnya dia masih turun dulu membentuk low new low, baru dia bikin itu. Nah itu bisa terjadi guys ya. Nah seperti itu. Yang pasti dia nyari low valid di daily. Kalau dia nyari low valid ya opsi terbaik ya kita hanya ikut turun ya, seperti itu guys ya. Walaupun ini kan strukturnya secara struktur masih bullish ya, walaupun dia turunnya banyak begini ya tetap dia masih bullish gitu loh ya. Jadi bukan bearish ya, tapi kalau di time frame lebih kecil kita lihat nanti seperti apa, kan begitu ya. Ini kan misalnya masih mencari low nya, dan seharusnya low nya sih udah harus terbentuk di sini ya seharusnya, tapi kan belum valid ini ya. Apakah yang di sini apa nanti lebih dalam lagi low nya, kan begitu. Kalau memang di sini ternyata berarti ini sudah terjadi 50% pembalikan arah secara struktur, kan begitu. Tapi belum valid masalahnya, kan begitu. Kita tunggu aja validitasnya, kan gitu. Oke. Nah, itu seperti itu guys. Sehingga opsi terbaik tetap kita masih kita akan ikut turun karena 50% ya, bisa turunnya, bisa ikut sell-nya, bisa ikut buy-nya. Oke. Tapi semua tergantung di area. Kalau ada di areanya kita di bob ya kita akan buy, di beb ya kita akan sell, kan begitu ya. Begitu guys ya. Oke, kita ke time frame yang lebih kecil, yaitu ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam ya kita melihat di sini jelas nih guys ya. Di time frame 4 jam ini kalau strukturnya ya, dia udah mengalami perubahan karakter ya di sini. Dan ini sebetulnya kita masih nunggu ya ke validitasannya di 4 jam. Apakah dia valid untuk perubahan karakternya? Kalau di sini kan dia belum ya, belum valid kan. Ini sebatas koreksi. Kalau di sini, nah ini baru dia jadi perubahan karakter ya, dari bullish jadi bearish ya, kan itu 4 jamnya. Oke. Dan kita melihat harga ini sedang berada di area inducementnya ya. Jadi kalau kita mau nge-sell pun kita harus nunggu di area sini ya guys ya. Area sini karena ini aja di inducementnya, kita akan entry sell-nya nanti mungkin di sini ya, seperti itu. Oke, dan ini dia fresh, inducementnya fresh, jadi dia bereaksi dulu. Nih kayak turun begini, dia bereaksi dulu ya guys ya. Kita punya target ya guys ya di sini kurang lebih, itu kunci ya. Ini TP3-nya yang belum ya guys ya. Jadi TP12-nya aku nggak gambar karena udah tercapai. Jadi tinggal 3 dan 4 ya guys ya. Tinggal 3 dan 4. Mudah-mudahan bisa tercapai. Mudah-mudahan ya, seperti itu guys ya. Dan ini bereaksi karena dia fresh ya guys ya. Nah, seperti itu. Tapi ini inducement guys ya. Seperti itu. Dugaan aku kita akan nanti entry di sini untuk sell-nya guys ya. Jadi dia naik, nanti turun sedikit terus naik lagi. Ya, apakah dia akan menutup imbalan dan seterusnya ya kita tunggu. Oke, baik, kita ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu time frame 1 jam. Jadi di 4 jam masih cari low valid ya, 4 jamnya ini masih cari low valid ya, 4 jamnya masih mencari low valid. Kita ke 1 jam, masih nunggu ya perbatasan nih guys ya. Oke, di 1 jam dia mencari high valid ya guys ya, high valid di sini. 1 jam yang mencari high valid ya, seperti itu di area inducementnya ya, makanya dia bereaksi dulu karena dia fresh ya. Di sini order block juga ya, terus ini fresh ya, dia bereaksi turun ya, seperti itu. Tapi ini inducement guys ya, bukan aku ya ketembus lah inducement, namanya inducementnya. Inducement 4 jam ya, seperti itu. Kalau 1 jamnya inducementnya di mana ya? Ini inducementnya di sini nih, inducementnya dia ketembus kan. Nah gitu. Oke, kita ke time frame mana lagi guys? Kita ke time frame 15 menit di LTF ya. Sekarang kita lihat LTF nya seperti apa. LTF di 15 menit, come on. Mana dia? Nah ini 15 menit, dia masih mencari high valid ya, sama seperti 1 jam ya, sama seperti 1 jam mencari high valid, masih tunggu ke validitasannya. Kemudian kita ke 5 menit, time frame 5 menit. Oh iya, ini kemarin kita ada tandain ini ya guys ya, TP kan ini kan guys ya. Ini kemarin, coba nanti lihat nonton videonya, ada aku tandain TP 4 nya di sini. Sebentar.
tempatnya kan di sini kan kemarin ini kan nggak rubah ya, ada rekamannya ya, lihat nih TP-nya, TP4-nya hit nggak? Lihat tuh, hit kan. Nah, berarti kita udah bisa hapus ya guys ya, karena TP4-nya hit. Oke, supaya nggak bohong gitu loh. Oke, kita ke 5 menit ya, 5 menit itu, sorry. 5 menit kita melihat di sini apa yang terjadi. 5 menit dia mencari low valid ya, 5 menit mencari low valid ya. Kemudian kita ke 1 menit terakhirnya. Oke, 1 menit seperti ini. Oke, 1 menit. Kunciannya guys takut kebuka. Oke, di 1 menit dia mencari low valid ya guys ya, cari low valid di sini. Ya, seperti itu. Dan bagaimana analisis secara market session? Kita lihat di sini market sessionnya ya. Market sessionnya secara struktur dia sudah ketemu high validnya, sehingga kita akan nge-sell di sini ya. Seperti itu. Udah, tunggu sampai apa? Ketemu low validnya. Oke. Low yang valid, benar-benar valid ya. Nah, seperti itu. Ini masih mencari low validnya di sini. Oke. Nah, seperti itu aja guys, gampang banget. Oke. Jadi kalau di Tokyo ya kita akan nge-sell kan gitu ya. Kita nge-sell dari sini saat sell gitu. Ya kan ini udah running, gue telat ya sudah. Ya seperti itu. Oke, kita ke 4 jam untuk bacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk PRX, AU, USD atau yang dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari Rabu tanggal 1 April tahun 2026 di bulan baru ya, di bulan April dan di tanggal yang baru juga yaitu tanggal 1. Kita melihat di sini secara struktur tetap ya daily-nya masih bullish ya, masih bullish karena di sini low validnya kita masih tunggu terjadi ya. Kalau dia terjadi berarti dia udah 50% bearish. Ya dugaan aku sih 50% bearish ya, cuma harus break dulu di atas ya, harus naik dulu ya. Seperti itu di 4 jam ya, seperti itu. Dan mungkin di daily juga sama. Ya, seperti itu. Opsi terbaik kita tunggu di area BBB-nya aja ya untuk ikut turun. Oke. Kecuali nanti dia swap high, swap low ya, liquidity, baru kita berubah lagi jadi buy gitu. Dan kita hanya tunggu di area yang sudah kita setup, baik di BEP dan BOB-nya aja. Better seperti itu guys ya. Oke. Dan London ya seperti apa nih guys ya? Londonnya mana dia, London kita? Hilang kah? Oke. Baik, kita lanjut ya guys ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di komunitas kita di kelompok bermain Reborn. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi. Dan ini adalah gratis, tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk, tapi Anda ingin belajar SMC langsung bersama saya, Anda bisa menggunakan jasa private learning. Dan ini adalah berbayar, Anda bisa cek investasinya di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Dan harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, profitnya konsisten, sukses dan berhasil. Trading for living bisa menjadi nyata di kehidupan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Arfa pimpinan diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.